Halo semua, kembali lagi di channel gua. Pastinya kalian udah sering banget dengar kode-kode seperti 180SX, 200SX, 240SX, dan S13, S14, dan yang terakhir ada si sipit Mona Lisa yaitu S15. Ya, mereka semua adalah keluarga Silvia. Nah, pasti kalian udah sering banget nih dengar nama Silvia ini karena dia tuh udah terkenal bagi para pecinta JDM. Silvia ini banyak dipakai di kompetisi drifting karena bodi mobilnya yang ringan dan mesinnya yang gampang dimodifikasi. Arti huruf S sendiri di setiap nomor model Silvia ini artinya dia menggunakan S chassis. Tujuan Nissan membuat Silvia ini agar orang-orang bisa mempunyai mobil sport bertenaga dengan harga yang murah. Karena zaman dulu tuh mobil sport itu mahal semuanya, kayak kakaknya Nissan GT-R dan Nissan Fairlady. Oke, sekarang kita mundur ke tahun 1965. Awal mulanya generasi pertama Silvia, yaitu yang berkode CSP 311. Generasi pertama ini masih belum menggunakan S chassis dan dia masih front wheel drive atau FWD. Mobil ini dirancang oleh Kazuo Kimura dengan bantuan insinyur dari Jerman yaitu Albert Goers. Susah banget namanya. Pokoknya dia orang Jerman yang ngebantuin si Kazuo Kimura ini. Namanya Albert Goes, gue nggak tahu cara nyebutnya. Nah, si Albert Goes ini telah membuat banyak mobil-mobil hebat seperti contohnya tuh ada Porsche 911, BMW 507, dan yang terakhir ada Studebaker Starliner. Generasi pertama ini menggunakan mesin R16 4 silinder yang berkapasitas 1600 cc dan dapat menghasilkan 98 tenaga kuda. Memang tidak terlalu besar, tapi di tahun 60-an itu udah sangat kencang banget untuk mobil sekecil itu. Walaupun umur mobil ini tidak tahan lama dan hanya diproduksi sebanyak 568 unit dan akhirnya resmi dihentikan oleh Nissan pada tahun 1968. Sekarang kita lanjut ke tahun 1975. Lahirnya generasi kedua dari Silvia yang diberi nama S10. Tapi generasi kedua ini sangat berbeda dari kakaknya yang generasi pertama tadi karena mobil ini sudah mengambil basis dari Nissan Sunny Coupe atau Datsun 120Y. Karena di Amerika, Nissan lebih dikenal dengan nama Datsun sehingga S10 ini diganti nama menjadi Datsun 180 SX karena dia menggunakan mesin L18 yang berkapasitas 1800 cc. Itu khusus untuk pasar Jepang. Dan ada Datsun 200 SX yang menggunakan mesin L20B yang berkapasitas 2000 cc. Itu khusus pasar Amerika. Nah, buat kalian yang masih bingung sama kode-kode di atas, arti kode-kode itu adalah untuk 3 angka yang pertama itu adalah kapasitas mesinnya. Dan untuk huruf S-nya itu artinya sport, lalu untuk X-nya adalah kode trim termewah dari Silvia. Karena generasi kedua ini cukup laris, pada tahun 1979 Nissan mengeluarkan generasi ketiga dari Silvia yaitu Nissan S11. Awalnya mobil ini mengambil konsep dari Mazda Cosmo dan hampir menggunakan mesin rotari. Tetapi rencana itu dibatalkan oleh Nissan dan akhirnya Nissan tuh merombak ulang semua desainnya dan akhirnya membuat mesin piston baru yang diberi nama Z18ET yang menghasilkan 135 tenaga kuda. Nah, di tahun 1983 ini Silvia ingin terjun ke dunia WRC atau kejuaraan rally dunia yang akhirnya menghasilkan mobil baru yaitu Nissan 240 RS yang menggunakan mesin FJ24 yang berkapasitas 2400 cc yang dapat menghasilkan 240 tenaga kuda dan torsi sebanyak 235 Nm. Telah berhasil dengan generasi sebelumnya S11 dan 240 RS, Nissan membuat lagi generasi keempat di tahun 1983, yaitu Silvia S12. Dengan model yang lebih ramping dan sekilas mirip dengan Toyota Levin AE86 dan sama-sama rilis di tahun yang sama kayak si Toyota AE86 itu. Karena hampir semua mobil di tahun 80-an ini lagi booming banget buat pasang turbo. Nah, Nissan juga nggak mau ketinggalan dan dia nambahin varian baru di S12 itu seperti 180SX yang menggunakan mesin CA18DE itu tanpa turbo dan CA18DET dengan turbo. Lalu ada lagi varian 200SX yang menggunakan mesin FJ20E tanpa turbo dan FJ20DET dengan turbo. Nah, di tahun 1985 ini Nissan memasukkan Silvia-nya lagi ke WRC dengan mencoba mesin V6 terbarunya yang kemudian lahirlah Nissan Silvia Grand Prix. Tetapi semua itu tidak tahan lama dan akhirnya Nissan menghentikan produksi S12-nya di tahun 1989 karena perubahan regulasi di WRC. Oke, lanjut lagi setelah generasi emas dari S12, kita memasuki generasi yang banyak dikenal oleh para drifter profesional yaitu lahirlah Nissan Silvia S13.
S13 ini memiliki 3 varian, yaitu yang ada coupe, hatchback, dan convertible. Untuk seri coupe ini modelnya sangat mirip Nissan Ceviro di bagian depannya. Dan untuk model hatchbacknya masih mempertahankan lampu pop-up. S13 sendiri memiliki 2 pasar khusus, yaitu di Jepang, tetapi dia hanya untuk model coupe saja, dan di luar Jepang hanya model hatchback yang diberi kode 180SX dan 200SX, tergantung kapasitas mesinnya. Dan khusus untuk pasar Amerika hanya ada varian yang 240SX. Dari model inilah Silvia sudah mencari ketenarannya. Pada awalnya S13 ini masih menggunakan mesin yang sama seperti kakaknya S12, yaitu mesin CA18DE dan CA18DET. Dan hanya ditambahkan intercooler sama Nissan agar lebih cepat. Tetapi tidak bertahan lama, Nissan akhirnya menciptakan mesin baru lagi yang diberi nama SR20DE dan SR20DET. Dan khusus lagi ada varian 240SX yang menggunakan mesin KA24DE dan KA24E. Iya, gue tahu kalian pasti bakal pusing ya, karena setiap generasi itu punya kode SX ya masing-masing. Tapi lama-lama kalian bakal paham kok. Intinya itu setiap seri Nissan Silvia itu dia ada varian berapa cc buat mesinnya. Nah, itu dikasih kode misalnya 180SX, 200SX, bla 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 bla. Oke, setelah sukses dengan S13, Nissan membuat lagi generasi terbaru di tahun 1993, yaitu Nissan S14. Dengan desain yang lebih sporty dan modern, serta menambahkan panjang wheelbase agar menciptakan handling yang baik. Di generasi S14 ini, varian 1800cc sudah dihilangkan. Nah, di tahun 1994, Nissan mengeluarkan seri terbatas dari S14 yang didesain oleh Nismo, sebuah tuner khusus untuk mobil Nissan yang diberi nama S14 Nismo 270R, karena mobil ini dapat menghasilkan 270 tenaga kuda dibalut dengan bodykit khas Nismo, dan hanya diproduksi sebanyak 50 unit saja di seluruh dunia. Oke, kita memasuki generasi terakhir dari Silvia. Di tahun 1999 lahirlah S15 yang menjadi ikon di film Fast and Furious Tokyo Drift. S15 ini hanya dijual di Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan. S19 ini menggunakan mesin SR20DET dan sudah ditingkatkan dari generasi sebelumnya. Karena di generasi kali ini SR20DET ini ditambahkan ball bearing turbocharged yang dapat menghasilkan 250 tenaga kuda, dan ada juga mesin SR20DE tanpa turbo yang dapat menghasilkan 165 tenaga kuda. S15 ini mempunyai 2 varian, yaitu spek R dan spek S. Perbedaannya hanya di bagian gearbox dan ukuran rem serta beberapa fitur kecil lainnya. Dan di tahun 2002, Nissan resmi menghentikan produksi dari S15 karena mereka berpendapat penjualan S15 ini tidak menguntungkan dan takut mengambil market dari saudaranya sendiri, yaitu Nissan 350Z dan Infiniti G37. Walaupun Silvia udah dihentikan produksinya, tapi namanya masih tinggi sampai sekarang. Apalagi di dunia drifting, sayang sekali Nissan harus menghentikan Silvia. Nah, dari semua generasi Silvia ini, mana yang jadi favorit kalian? Terus di komentar di bawah ya. Nah, gue minta maaf kalau misalnya ada informasi yang salah atau kelebihan. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.